dalam ibadah syukur di rumah keluarga kami, Ibu Yuli, di tempat ini. Dan kami juga rindu bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami ingin Tuhan lagi menyapa kami dengan firman yang tertulis dalam kitab suci ini. Sehingga lagi firman ini bukan hanya untuk keluarga kami di tempat ini, tetapi untuk tiap-tiap kami yang hadir dalam ibadah syukur ini. Bapa yang baik, kami memohon, tuntun kami, bimbing kami, terangi akal budi kami untuk memahami kebenaran yang tertulis dalam Alkitab ini. Biarlah kiranya hati kami, pikiran kami, perasaan kami sepenuh-penuhnya kami arahkan kepada firman. Dan biarlah keyakinan iman yang Tuhan beri bagi kami lagi menguatkan kami, meneguhkan kami bahwa bagian yang kami baca dari kitab suci ini adalah firman dari Tuhan untuk tiap-tiap kami. Inilah doa syukur kami, inilah doa permohonan kami. Bersabda kepada kami Bapa, sebab kami adalah anak-anak-Mu yang lagi rindu mendengar firman. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka Injil Matius. Injil Matius pasal 1, satu ayat pendek saja. Injil Matius pasal 1 yang membawa Tuhan, yang tidak membawa mendengarkan, saya akan bacakan kita. Injil Matius pasal 1, renungan kita pendek, jadi bukan khotbah hari Minggu seperti biasa, pendek saja. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23 masih berkait dengan menyambut Natal. Ini minggu Advent ketiga. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23 begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu menjelang Natal ini selalu diingat, dikenang, dirayakan, diperhatikan, dipedulikan oleh gereja-gereja. Dan gereja kita melaksanakan ibadah dalam konteks Minggu Advent. Dan minggu ini kita masuk dalam Minggu Advent yang ketiga, yaitu minggu yang sangat khusus. Dalam tradisi gereja, minggu ini ditandai dengan lilin warna merah muda yang dinyalakan sebagai ungkapan sukacita jemaat, sebagai ungkapan dari orang-orang tebusan bahwa hati kami diliputi oleh sukacita, sebab janji kedatangan Sang Juru Selamat itu digenapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga minggu yang sangat khusus ini, Minggu Advent ketiga, dalam tradisi gereja ditandai dengan lilin warna merah muda. Saya tadi khotbah di Bogor, di daerah Kartini, misalnya. Pada tadi malam tanya di Bogor di mana, saya juga tidak tahu di mana. Tapi lilinnya putih semua 4. Saya bilang bukan soal warna lilinnya, tapi soal sukacita kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu dengarkan teks ini, ingat sekali. Saya hanya mau mengajak kita untuk merenungkan istilah Immanuel, Allah beserta kita. Ini istilah Ibrani, istilah yang dipenggal dari beberapa kata. Istilah ini di depan itu mau berbicara soal penyertaan, bahwa ia bersama-sama, bahwa dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, seperti apa kondisi kamu, ia berkata, aku adalah Immanuel. Im itu berbicara soal penyertaan. Siapa yang menyertai? Ini masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, ditulis dalam teks kita bahwa dia itu dinamakan Immanuel. Ya.
El belakang menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas segala-galanya, yang berdaulat atas hidup dan mati kita, yang melakukan segala kemurahan dan kebaikan atas kita, yang memberkati kita, yang memberkati keluarga di sini, bahkan yang memberikan kita pengharapan hidup kekekalan. Itulah El yang ditunjuk di sini dalam konteks sastra Ibrani, ya. Yang kemudian selanjutnya El itu, Elohim itu, ya, menyatakan diri di dalam Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Orang akan menamakan dia Immanuel. Istilah di tengah menunjukkan kepada pengertian bahasa bahwa penyertaan itu bukan untuk yang di sana, bukan untuk orang yang di sana, yang di situ dan kita tidak, tetapi Ia adalah Allah yang menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, istilah Immanuel atau Allah menyertai kita memuat beberapa pokok yang sangat dasar, yang sangat mendasar. Ini sudah kita masuk dalam bulan yang sangat khusus. Yang pertama yang saya perhatikan dari penggunaan istilah ini, sebenarnya kalau bicara Allah menyertai kita, di belakang dari kalimat ini sebenarnya Allah tahu bahwa kalau tidak ada penyertaan dari Dia, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup menjalani kehidupan. Itu baru bicara soal kehidupan hari-hari. Tetapi yang lebih kuat lagi dari penekanan istilah ini, bahwa kalau tidak ada penyertaan Dia, kita tidak hanya tidak sanggup menjalani kehidupan hari-hari, tetapi perjalanan hidup kita ini akan menuju kepada kebinasaan kalau tidak ada penyertaan dari Dia. Nah, oleh karena itu, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus yang kita sambut, yang kita rayakan, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah tahu persis kalau tidak Dia yang menyertai kita, maka kita tidak punya harapan untuk menjalani hidup ke arah mana kita akan bergerak. Saya tadi menyampaikan firman Tuhan di Gereja Kristus di Bogor. Saya katakan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu Dia datang. Tetapi yang pasti Dia datang. Dan hidup kita singkat, hidup kita terbatas. Hidup yang terbatas ini sangat menentukan jalan hidup kita ke depan. Siapa yang dapat mengatur jalan hidup kita ke depan? Dan itu Dia yang disebut sebagai Immanuel dalam teks. Yang berikut, ini bukan hanya bicara soal jaminan bahwa Dia menyertai kita, tetapi teks ini sebenarnya juga mengungkapkan hal yang sifatnya praktis. Kalau tadi Ibu Yuli menyaksikan sejak Bapak dipanggil pulang oleh Tuhan, lalu Cici dan juga Bapak tadi mengungkapkan bahwa kerinduan keluarga atau seperti yang diucapkan tadi, kalau tidak oleh karena pertolongan kekuatan yang datang dari Tuhan, maka tentu ada cerita yang berbeda. Dan bagi saya kalimat yang diucapkan oleh ibu dan anak itu bukan hanya sekedar sebuah ungkapan dari keluarga yang sedang mengatakan kami bersyukur, tetapi kita juga melihat bahwa itu adalah ungkapan iman bahwa Tuhan sebenarnya yang mau. Lalu secara praktis, kalau kita bisa kebaktian di rumah yang bagus ini, dari keluarga berkata, kalau tidak oleh Tuhan. Artinya kalau Allah menyertai, ini bukan hanya konteks Tuhan Yesus lahir ke dunia, Ia berkarya, Ia melayani, kemudian Ia tersalib menebus kita orang berdosa, bangkit dari kematian naik ke surga, lalu Ia berjanji datang kembali. Bukan hanya dalam konteks doktrin, pokok-pokok penting dalam doktrin kekristenan, apa yang dikatakan dengan Allah menyertai kita, tetapi ini juga bicara soal hal praktis dalam hidup kita setiap hari. Kalau keluarga kita di sini bersama-sama kita mensyukurkan Tuhan, itu adalah bagian dari kata Allah menyertai. Itu adalah bagian dari Immanuel. Allah yang adalah Immanuel tidak hanya melihat kita orang yang akan binasa, kemudian Ia menyelamatkan kita supaya kita masuk surga. Tidak hanya itu, tetapi segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita itu juga ada dalam perhatian kata Immanuel, Allah beserta kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagi kita sebagai anak Tuhan, bagi kita sebagai orang Kristen,
Kesusahan hidup bisa saja muncul, pergumulan kehidupan bisa saja datang, halangan, tantangan, rintangan bisa saja ada di depan kita. Tetapi satu hal yang menyingkapkan kita, bahwa Allah yang kita sembah, Ia adalah Allah yang menyatakan diri sebagai imannya, bahwa Dia itu penguasa jagat raya yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia berkata bahwa Aku menyertai kamu, bahwa Ia menyertai kita. Jika Dia yang mempunyai alam semesta dan Ia berdaulat atas alam semesta ini, dan Ia berkata Ia menyertai kita, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat mendorong, menggeser anak-anak yang ada dalam penyertaan dari Dia yang berdaulat atas alam semesta. Nah, oleh karena itu kalau bicara alam menyertai kita, yang tadi menyebutkan pokok kedua, ini bukan hanya bicara soal Dia menyelamatkan kita dengan karya kayu salib, tetapi ini juga berbicara soal Dia peduli dengan kita dalam seluruh keberadaan kita tiap-tiap hari, termasuk hal-hal yang sifatnya seperti keluarga kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan berkat sehingga ada rumah yang dimana. Dan bagi mereka itu juga adalah tanda Allah menyertai kita. Mungkin bagi kita sekalian, mungkin kita juga punya sesuatu yang kita tahu telah kita lalui, kita sedang jalani, atau yang akan kita sedang hadapi. Tetapi yang pasti ialah Allah beserta kita. Ketiga yang terakhir dari istilah Allah menyertai kita. Istilah ini tidak hanya berbicara soal bahwa Ia menyertai sehingga kita peroleh keselamatan, bahwa Ia menyertai sehingga Ialah menuntun hidup kita tiap-tiap hari dalam perjalanan hidup, termasuk hal yang praktis. Tetapi yang ketiga, kalau bicara Immanuel, Allah beserta kita, ini adalah jaminan kekekalan. Kalau Dia yang menyertai kita, kita yakin kita sampai pada tujuan. Kalau Allah yang menyertai kita, kita yakin kita sampai pada tujuan. Beberapa minggu saya khotbah di luar, saya cari jalan sendiri, saya sasar mulu. Mutar sana, mutar sini, akhirnya sudah mau dekat jam, saya cari-cari jalan, ketemulah jalan. Tapi hari ini saya sudah telepon dari kemarin kepada gereja Kristus. Saya bilang, saya sudah baca peta ini. Rasa-rasanya saya pasti hilang lagi dengan peta yang berbelit-belit begini. Saya minta ditunggu di terminal di Bogor, Baranang Siang. Jadi di sebelah Baranang Siang ada Kentucky, di situ mobil itu tunggu di situ. Ada orang lagi senam-senam. Pokoknya saya masuk, pikir saya juga mau ikut senam. Dengan ketok-ketok kaca, saya buka pintu, saya pakai baju hitam, orangnya bilang ini. Saya bilang saya lagi tunggu, rupanya yang tunggu ada di rumah. Jadi saya dituntun, dibimbing, sehingga saya sampai di tempat kemana. Jika Allah yang menyertai kita, ini bukan hanya bicara Dia Tuhan Juru Selamat. Ini tidak hanya bicara Dialah yang tolong kita dalam hidup tiap-tiap hari, tapi ini bicara soal jaminan bahwa kita pasti akan sampai pada tujuan yang pas menurut hidup dan panggilan kita sebagai anak. Jika demikian, ayo kita jalani hidup dengan selalu berpaling pada Dia, dengan selalu memegang tangannya, dengan selalu berharap kepada-Nya. Ibu Yuli, Ibu Yuli dan Bapak tadi saya senang oleh karena saya membaca dalam kalimat yang pendek itu saya perhatikan. Itu adalah ungkapan hormat. Maafkan saya tidak menunjukkan bicara apa. Kita dibilang biarlah supaya juga rumah ini dapat dipakai oleh konsel. Itu kalimat itu maknanya kembali kali. Jadi orang itu pasti bagi apa yang saya maksudkan. Itu adalah ungkapan kasih kepada Tuhan. Bahwa keluarga tidak hanya melihat sebuah rumah sebagai tempat di mana keluarga bernaung, tetapi melihat dan rumah sebagai tempat di mana Tuhan dapat melakukan sesuatu. Ada umatnya, ada hubungan tidak pernah. Oleh karena itu satu hal yang saya yakin bahwa Allah beserta dan keluarga itu. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami yang baik, terima kasih banyak. Di bulan Desember menjelang perayaan Natal di minggu ketiga minggu Advent, kami boleh bersuka cita bersama keluarga kami di tempat ini, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, sebab keluarga ini mengasihi Tuhan, dan buktinya ialah ucapan syukur atas berkat rumah yang dimana mereka boleh tinggal. Mereka tidak melupakan Engkau, sebab Engkau sumber segala kasih kami. Karena itu bersama dengan keluarga kami berdoa. Bapa, kami terbatas untuk memahami firman ini lebih kuat lebih dalam. Tetapi kami rindu biarlah Engkau berbicara kepada kami lebih dalam lagi, lebih jelas lagi apa yang Engkau maksud bagi tiap-tiap kami. Tapi yang kami rindu malam ini, sore hari ini ialah tolong kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan untuk terus mengikutkan Engkau, bersama-sama dengan Engkau, meyakini akan janji-Mu bahwa Engkaulah Tuhan beserta dengan kami. Amin. Ini doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.